Pemirsa, kasus penggelapan uang yang dilakukan David Kurnia Albert Dorvel atau yang akrab disapa David Noah kini sudah memasuki tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya. Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya kemarin menegaskan bahwa David akan dipanggil pada hari Jumat ini terkait kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 1,1 miliar yang dilaporkan pengusaha wanita bernama Lina Yunita. Sudah kita naikkan ke penyelidikan adanya dugaan penipuan penggelapan yang dilakukan oleh saudara D dan kawan-kawan berdasarkan laporan dari saudari LY. Kemarin Kamis 19 Agustus, polisi juga sudah memeriksa satu orang saksi dari pihak bank. Setelah dikonfrontir dengan keterangan David pada siang ini, kemungkinan kasus yang berawal dari kerjasama bisnis itu akan ditingkatkan ke tahap sidik. LY melaporkan ke Polda Metro Jaya dan sekarang sudah naik tingkat penyidikan. Kami tanggal 12 kemarin sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. 12 Agustus kemarin. Tanggal 16 juga kita sudah melakukan interview terhadap ada 2 saksi dari pelapor. Ya. Hari ini kita jadwalkan untuk undangan interview untuk beberapa saksi-saksi dari ya, mudah-mudahan hari ini datang, kami belum cek. 20 sekitar jam 10 kami sudah mengundang interview untuk 3 orang terlapor di sini. Ya, yang pertama adalah saudara DK sendiri, kemudian saudara YS dan saudara EAS. Jadi ada 3 yang kami undang untuk diinterview. Sejak pandemi corona yang berdampak pada berkurangnya job manggung grup band Noah, David mencoba mencari pemasukan tambahan lewat dunia bisnis. Tapi, karena bisnisnya terancam gulung tikar, David meminta dana talangan kepada Lina Yunita dengan jaminan cek senilai dana talangan yang ditransfer ke rekening David. Namun, ketika ingin diuangkan, cek yang diserahkan David dan kawan-kawan ternyata kosong alias cek bodong. Karena somasi tak digubris pihak David, Lina akhirnya mempolisikan mantan suami Gracia Indri itu. Kemarin saya udah memberikan somasi lisan, nggak dianggap. Ibaratnya kita kan meminta apa yang menjadi hak saya ya, gitu. Tapi kok, ya ke manajernya pun ke salah satunya udah saya warning juga. Saya kan nggak mau ngerusak nama baiknya dia juga. Orang paling penting tuh kan nama baik ya Pak. Korban atau terlapor merasa bahwa ada 1,150 1,1 M lebih yang berdasarkan perjanjian dengan saudara DY dalam satu investasi, ya, peminjaman uang pada saat itu yang dijanjikan 3 sampai 6 bulan itu bisa dikembalikan dengan jaminan 2 lembar cek tunai, ya. Tetapi dalam kurun waktu sesuai perjanjian itu tidak dikembalikan dan tidak ada beritanya. Juga untuk ceknya pada saat dicek di banknya itu tidak terisi, kosong. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua memang niatnya ya udah sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu, dia pandemi. Saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu, dan mau dari mana aja gitu saya coba handle sendiri gitu. Nah begitu pandemi, proyeknya di-cancel. Kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya untuk per bulan juga bisa bayarkan lah ke Lina gitu, per bulan gitu. Nah di tengah jalan ternyata satu persatu bubar jalan nih si orang yang saya bantuin.
Tanggal 17 Agustus lalu, pesinetron Cinta Laura genap berusia 28 tahun. Tapi di usianya yang semakin dewasa, Cinta belum menemukan pendamping hidup. Padahal pesinetron yang seangkatan bahkan lebih muda dari dirinya, seperti Nikita Willy dan Citra Kirana, sudah punya pendamping hidup. Sedangkan Dara bernama lengkap Cinta Laura Kiel ini belum punya pacar. Usut punya usut, kisah asmara cinta yang kelabu itu lantaran ia punya pengalaman buruk saat merajut kasih bersama pacar terdahulu. Kepada Denny Sumargo, Cinta mengaku sempat mengidap toxic relationship atau hubungan tidak sehat yang membuat ia merasa dilecehkan dan dipermainkan. Kalau dilihat dari pertama banget pacaran waktu masa remaja sampai mungkin lulus kuliah, itu sangat, aku selalu main aman. Iya. Yang dalam arti aku tahu orang-orang yang aku pacarin memang orang-orang solid dalam arti pinter, keluarganya baik dan lain-lain dan gak akan pernah nyakitin aku. Selain gak ada tantangan, tapi juga partner tersebut gak nge-push aku untuk menjadi lebih baik lagi. Nggak tahu kenapa setelah lulus kuliah, so when I was 20, mulai menemukan pasangan yang benar-benar beda dari tipe aku biasanya. Bisa dibilang toxic beberapa kali. Setelah aku tumbuh dewasa, aku realize bahwa toxic relationship itu bukan selalu, oh pacarku memukulku, yang artinya physical abuse. Bisa verbal. Bisa juga emotional, verbal, psychological. Itu bisa dilakukan lewat manipulasi. Dan seorang laki-laki terhadap perempuan bisa awalnya men-treat dia seperti ratu. I love you so much, you're the center of my world. Mau itu mungkin memberikan affection yang banyak atau mungkin hadiah, apapun itu untuk menunjukin cinta yang namanya juga love bombing. Di mana perempuan tersebut dibuat merasa super special. Bagi seorang cowok yang memang nggak punya karakter yang baik, itu sebenarnya adalah manipulasi agar nantinya saat siapa dia sebenarnya keluar, cewek itu akan menjustifikasi behavior tersebut dengan bilang, oh pasti akan bisa kembali seperti dulu. Pasti ini hanya fase. But I'm sorry, guys, it's not impossible, but 99% of people in the world do not change. Karena krisis kepercayaan pada makhluk yang bernama laki-laki, Cinta sampai tak ingin menikah dan punya anak dari rahimnya sendiri. Ia merasa wanita bisa hidup bahagia tanpa laki-laki yang berstatus suami dirinya. Artis blasteran Jerman Sunda ini juga ingin punya anak lewat proses adopsi. Toh banyak anak-anak terlantar yang membutuhkan kasih sayang dari ibu angkat seperti dirinya. Lantas, kapan Cinta akan mengadopsi anak? You know what? Aku punya pandangan hidup sendiri yang mungkin gak sesuai dengan kebanyakan orang di Indonesia. Tapi aku merasa our 20s is a time for us to explore. Explore dalam arti dalam pekerjaan ya, bukan dalam... Tapi love life juga oke lah. Iya. Tapi when I say explore what I mean is aku masih sangat mementingkan karir aku dan kehidupan profesional aku di atas yang lain. Dan aku punya filosofi yang sangat kuat, yaitu kalau kita belum bahagia dengan diri kita sendiri, kita belum merasa puas, bagaimana kita bisa ngebahagiain orang lain. Kamu udah ketemu belum orang yang kamu bilang itu? Belum, pikiran aku belum sampai situ. Jadi kamu masih jalanin aja. Benar-benar kalau ditanya orang, like, kapan kamu mau misalnya mulai settle down? Dude, keinginannya aja belum ada, gitu. Banyak sekali wanita-wanita hebat di luar sana yang aku lihat tidak settle down sampai umur yang lebih dewasa. Coba Vice Presidentnya Amerika, you know, Kamala Harris, she got married in her 40s. Atau bapak aku menikah dengan mama aku umur 42. And your mom? Mama aku udah 30. Aku orangnya juga sangat pragmatic dan aku suka melihat fakta. Dunia kita sangat overpopulated. Ya, terlalu banyak manusia yang tinggal di dunia ini. Kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi kalau aku bisa mengadopsi anak yang sekarang nggak punya siapapun yang menjaga mereka, nggak punya siapapun yang menyayangi mereka. Banyak anak-anak di luar sana yang abandoned, yang terlantar. I need to help them. You know, why should I give birth to another child if the world's already overpopulated?